Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila. Bayangkan, ada seorang kiai haji, ada seorang imam besar yang dulunya anti Kristus sekarang jadi menganut agama Kristen. Yang dulunya benci dengan Yesus sekarang cinta dengan Yesus. Wow, luar biasa, gila gila gila. Ya, kemudian bagaimana kronologinya? Kok bisa ada seorang kiai haji, ada seorang iman besar, ada seorang pejuang, ada seorang yang sangat dihargai, dihormati di komunitas Muhammadiyah, tapi tiba-tiba murtad, guys. Wow, gila, gila, gila. Ketika dia murtad, buku-bukunya dilarang, guys. Kenapa dilarang? Apa alasannya? Apakah karena ini ditakuti? Kemudian tidak hanya itu, anehnya, ini yang paling aneh ya, ini yang paling aneh sedunia menurut saya pribadi ya, kasus murtad paling aneh sedunia. Ternyata dia murtad karena ayat Quran, guys. Salah satunya karena ayat Quran, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ayat Quran yang mana yang bikin dia murtad? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Semuanya saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Saya ngambil sumber dari mana? Sumbernya dari WordPress. Ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Saya ngambil data dari WordPress yang berjudul kesaksian seorang iman besar bernama Hamran. Jadi datanya udah jelas ya. Kemarin tuh saya tuh diomelin, lu bahas orang yang murtad tapi nggak ada datanya. Ya saya bikin datanya, tapi kalau cuma baca judulnya doang, ya saya nggak bisa ngasih datanya. Harus ditonton sampai habis dong ya. Ya kan? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Apapun yang Anda anut, mau Anda beragama, mau nggak, kayak mau apapun agama Anda, saya nggak peduli ya. Benar-benar nggak peduli ya. Saya nggak ngajak yang nonton video untuk murtad ya. Tapi menurut saya pribadi ini menarik untuk dibahas. Kenapa ini menarik untuk dibahas? Karena apa? Karena kalau saya perhatikan negara ini, lagi-lagi kita bicara by data ya, negara yang paling toleransi di dunia ini adalah negara yang mayoritas Kristen, yaitu negara-negara Skandinavia, negara Nordik. Ini menurut data dari World Population Review. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Indeks toleransi mengatakan seperti itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ayat Quran seperti apa yang bikin seorang imam besar, yaitu Kiai Haji, murtad, ayat yang mana? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, jangan di skip, karena saya akan memberikan kejutan di akhir video. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi ayat Quran yang bikin Bapak Kiai Haji Amran ini murtad adalah ayat Qurannya ini. Saya tampilkan di sini ya. Silakan baca sendiri ya. Ini datanya ya, sumbernya. Saya tampilkan. Jadi kira-kira isi daripada ayat ini adalah bahwa ternyata ada kitab seperti kitab Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Nah, dari situ tuh ya. Dari situ tuh ya, wahai kaum muslimin, bahwa ada ayat-ayat atau bahwa ada kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, dan sebagainya. Nah, dari situ tuh awalnya. Lalu dia penasaran dengan Injil. Sebenarnya dia sudah punya Injil. Jadi kronologi daripada Pak Kiai Haji Amran ini sebenarnya dia dulu udah ada Injil ya. Di rumahnya ada Injil, tapi jarang dibaca gitu ya. Namun setelah dia menemukan sebuah ayat Quran yang mengatakan bahwa ya harus membaca Injil dan Taurat ya, diduga seperti itu ya. Nah, saat itu dia berpikir, ya juga ya. Lalu ya dia buka lagi ya kitabnya. Ini data dari ya WordPress ya. Kalau mau bantah pakai data ya. Saya tidak asal mangap ya. Jadi diduga dia punya Injil gitu ya, atau Alkitab. Lalu ya dibuka-buka Alkitabnya. Awalnya Pak Kiai Haji ini anti Kristus gitu ya.
dia tuh sering berdebat gitu ya, ngedebatin orang gitu ya, ketemu orang Kristen, debat yuk ya. Yesus itu bukan Tuhan, itu manusia. Ya mirip-mirip seperti di Konoha, seperti di TikTok gitu ya. Ya, dari mana dasarnya Yesus itu Tuhan? Yesus itu manusia, Yesus itu nabi, hanya utusan. Ya debat yuk ya. Jadi Pak Kiai Haji ini debat ya. Pokoknya ternyata dari dulu sudah ada ya orang seperti itu yang ngajak orang debat gitu ya. Debat terus gitu ya. Ya di video sebelumnya saya udah bahasnya. Apakah Tuhan itu Yesus? Apakah bisa kita katakan bahwa Yesus itu Tuhan atau tidak? Sebenarnya ini perdebatan mana yang lebih duluan, telur atau ayam? Ini perdebatan yang sangat alot sekali. Artinya gini ya, saya tidak berpihak pada orang Kristen di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen semuanya suci, ya. Ada juga orang Kristen yang jahat ya. Artinya gini, ternyata kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu keyakinan. Nah, kalau misalnya mengatakan itu sesat, sejak kapan keyakinan itu sesat? Sejak kapan? Setahu saya, ya berdasarkan definisi daripada keyakinan, ya kita harus paham dulu apa itu definisi keyakinan. Definisi keyakinan adalah kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara langsung, tidak terbukti secara ilmiah. Nah, itu definisi keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, buktikan secara ilmiah bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu keliru besar. Karena kita mengimani Yesus itu Tuhan itu dari sudut pandang keimanan, dari sudut pandang keyakinan. Keyakinan dan keimanan itu definisinya adalah kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Kalau misalnya mengatakan, lah kok gitu? Kok keimanan nggak bisa dibuktikan secara langsung? Gimana kita membuktikan secara langsung bahwa surga itu ada? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Apakah surga itu keimanan? Yes, surga itu keimanan. Kita ambil contoh misalnya nih yang lebih sederhana ya. Nabi Musa membelah lautan misalnya. Ya, Nabi Musa membelah lautan pakai tongkat yang ajaib. Nah, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah ini keimanan? Ini keimanan. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah ini keimanan? Yes, ini keimanan. Itu contoh daripada keimanan. Banyak warga kuno yang tidak memahami apa itu keimanan. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya kalau kita mengimani bahwa misalnya contoh ya, Musa itu sebagai Tuhan, ya kan namanya keimanan. Ya kan? Emang keimanan itu butuh penjelasan ilmiah? Enggak kan? Namanya keimanan, keyakinan. Jadi Yesus itu Tuhan atau tidak, itu keimanan, keyakinan. Keyakinan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan keimanan namanya. Ya, definisi daripada agama itu kan keimanan. Ya, jadi kalau Bible itu bisa dibuktikan secara ilmiah, itu bukan Bible namanya, bukan kitab suci namanya, tapi kitab ilmiah atau kitab sains. Jadi ini kekerluan ya, teman-teman Muslim ya. Saya sering melihat di TikTok tuh debat Yesus itu bukan Tuhan. Itu kan keimanan. Ya, sama seperti misalnya nih ada seorang nabi membelah bulan. Dari sudut pandang sains, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Dari sudut pandang keyakinan, apakah ini bisa diyakini? Bisa. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh menurut NASA, NASA apakah mengatakan seperti itu? Mana datanya? Data yang ilmiahnya mana? Bukan karang-karangan gitu. Data ilmiahnya mana? Apa definisi ilmiah? Ilmiah itu harus bisa diuji. Ya, membelah lautan itu apakah bisa diuji gitu. Membelah bulan itu apakah bisa diuji gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh ada goresan, itu bukan bekas terbelah, itu jurang. Bahkan guru gembul juga mengatakan seperti itu. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Kita sepakat bahwa itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh UAS pernah mengatakan bulan itu terbelah. Kan dia kan cuma mengklaim NASA katanya. NASA yang mana? Penelitinya siapa? Kan nggak ada. Data ilmiah sumbernya harus jelas dong. Data ilmiah itu sumbernya harus jelas. Jadi sini ada kekeliruan gitu ya. Bahkan teman-teman Kristen juga, mohon maaf ya, saya bukan memojokkan Kristen di sini ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Bahkan menjawab ini juga mereka keliru gitu ya. Mereka ngotot juga yang kemudian terpancing gitu ya. Jadi saya bongkar rahasia di sini, apakah
Yesus itu Tuhan atau tidak. Dari sudut pandang keyakinan ya itu Tuhan. Selesai. Yang kalau ngotot ya kita jelaskan definisi keyakinan. Ya kan? Apakah Bunda Maria itu hamil karena Roh Kudus tanpa menikah? Ya itu dari sudut pandang keyakinan. Dari sudut pandang ilmiah itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan umat Muslim juga seperti itu kok, mempercayai itu kan, bahwa Maryam itu hamil tanpa pernikahan, iya kan? Jadi harus bisa dibedakan gitu ya. Ya, jadi kita kembali ke kronologi daripada Kiai Haji ini. Jadi Kiai Haji Amran ini awalnya dia berdebat seperti yang saya jelaskan itu ya. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Nah, setelah dia baca kitab suci, dia menemukan suatu hal yang sungguh di luar nurul ya. Ini kejutannya. Dia menganggap ya, ini dari sudut pandang keyakinan Kiai Haji ya, dia menganggap bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, orang Kristen, dan agama mayoritas di Konoha, itu Tuhan yang sama. Ya, itu dari sudut pandang Kiai Haji ya. Saya tidak mengatakan ini kebenaran ya. Ini dari sudut pandang keyakinannya, ini menurut data ya. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, orang Kristen, orang umat Muslim, itu Tuhan yang sama. Ya, jadi dia berpikir, ini ada semacam kekeliruan gitu ya. Bahkan Rocky Gerung juga mengatakan seperti itu. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, ya, yang disembah oleh orang Yahudi, orang Kristen, dan umat Muslim, dia pernah mengatakan seperti itu, Tuhan yang sama gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa selama ini kita keliru? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Ya, faktor yang paling berpengaruh itu ya karena ada kebencian gitu ya antar umat beragama. Jadi di video ini saya menjelaskan ya biar tidak ada kebencian gitu ya. Ya biar kebuka gitu ya. Saya nggak peduli kalau Anda murtad, saya nggak peduli ya. Mau mualaf ya nggak peduli. Saya nggak butuh umat gitu ya. Karena saya melihat ya negara Kristen itu salah satu negara paling toleran ya menurut data ya. Ya mayoritas Kristen itu salah satu negara paling toleran. Nggak semuanya tapi ya. Timor Leste itu toleransi banget. Umat Muslim di Timor Leste itu aman banget ya. Ya, kemudian ya setelah itu Kiai Haji Amran ini murtad gitu. Ketika dia murtad maka keluarganya ya banyak tekanan gitu ya, tekanan sana sini. Ya tidak hanya yang beda agama ya, dari keluarganya juga banyak tekanan ya, diusir sana, diusir sini, bahkan buku-bukunya dibakar gitu supaya tidak ada mengikuti jejak daripada Kiai Haji ini. Tapi gini guys ya apapun itu ini semacam epilog ya. Jadi gini, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu satu, lalu kenapa kita harus marah kalau orang pindah agama? Ya, baik dari Kristen maupun ke Islam gitu ya. Murtad ataupun mualaf gitu. Kenapa harus marah-marah gitu? Ya kan? Kalau Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam itu sama. Kenapa harus marah-marah? Santai aja ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Jadi ini salah satu kisah murtad yang paling aneh sedunia ya, dari antikristus jadi cinta terhadap Kristus. Wow, luar biasa ya. Oke guys ya, sekian video ini. Saya tidak akan nyuruh yang nonton video untuk murtad atau mualaf, disclaimer on ya. Saya cuma bahas dari sudut pandang ilmiah dan sudut pandang keyakinan. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.